Sahabat Syiar, kali ini tim SDG tengah berada di Keraton Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Gunung Kawi yang terkenal dengan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya telah menjadi magnet bagi individu yang tertarik dengan aspek mistis. Mitosnya, sebagian masyarakat menggunakan Gunung Kawi sebagai tempat untuk memperdalam ilmu kesaktian bahkan pesugihan. Apa sebenarnya yang akan diungkap oleh tim SDG dalam misinya di Jawa Timur? Ada cerita apa di balik Keraton Gunung Kawi? Dan benarkah lokasi tersebut menjadi tempat pesugihan nomor 1 di Indonesia? Simak wawancara dan liputannya hanya di Syiar Dalam Gelap. Setelah itu kosong. Ini ada beberapa semut aja. Di sebelah kiri arah ke Pesarean, kita ambil ke kanan. Sebelah kiri kita arah Pesarean Keraton Pesarean Kawi, kita ambil kanan. Oke, tepu kanan ya, tepu kanan. Siap, di belakang. Oke, kita sekarang sudah sampai di Gunung Kawi. Ini rencananya dibuat mediumisasi nih, tempat mediumisasi. Pak Ustadz lagi survei tempat mediumisasi. Alhamdulillah rumput nih, rumput. Udah enak kalau kita lagi jalan. Oh, kalau di jalan. Oke. Wis beres dong. daun darunya di mana? Ini salah satunya yang bisa. Iya. Kalau yang kecil ini. Ya. Itu Buahnya bisa dimakan namanya. iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat siar dimanapun berada, alhamdulillah pada sore hari ini kami sudah berada di Kecamatan Ngajum, Jawa Timur, tepatnya di Keraton Gunung Kawi. Masya Allah, alhamdulillah. Akhirnya kita tiba di tempat ini untuk sekalian wawancara ya pada sore hari ini. Sebelum malam nanti kita akan ada acara mediumisasi. Oke lah, langsung aja ya. Di sebelah saya ditemani oleh juru kunci ya Pak ya. Ya, pengelola. Dengan Pak Agus. Iya. Ya, sehat Pak Agus ya. Sehat. Dan juga ada Kang Acep ya. Nanti akan didampingi oleh Kang Acep. Mungkin kita langsung ke dalam aja Pak ya. Boleh sambil pengenalan. Ya, pengenalan tempat juga. Alhamdulillah. Ayo, mari kita ikuti terus. Mari. Jadi kalau tempat ini Pak, sudah dikelola yayasan atau paguyuban atau apa organisasi atau perhutani, saya lihat ya di depan. Iya, tempat ini kan kebetulan berada di kawasan perhutani. Betul. Nah, kita akhirnya membentuk satu paguyuban supaya pengelolaan di sini lebih jelas. Paguyuban nanti di bawah naungan lembaga yang kerjasama atau perantara atau mitranya perhutani gitu. Itu. Kalau fungsi dari paguyuban itu sendiri apa Pak? Sebagai wadah, kita kan ada misi pengembang, penggali potensi wisata, terutama religi yang ada di kawasan Gunung Kawi Selatan ini. Iya. Jadi sebagai wadah ya, biar tertata. Iya. Berarti memang ada sejarahnya tempat ini didirikan ya Pak ya? Iya. Boleh diceritain nggak Pak sejarahnya berdirinya tempat ini, sekalian mengenalkan nih ada apa aja sih di lokasi ini gitu Pak? Sebenarnya dulunya ya begini, konsep awal Keraton Gunung Kawi sini sebenarnya ceritanya berdasarkan dari mulut ke mulut sebenarnya. Nah, akhirnya kami ya berusaha menggali ada apa sebenarnya, kok sampai ada sesuatu yang istimewa gitu di sini dulunya. Ada titik-titik yang kita rasa istimewa, akhirnya kita gali. Kalau tahunnya sih saya kurang tahu persis ya. Kita awali dari sejarahnya Mpu Sendok sebenarnya di sini kita bisa angkat. Nah, sampai turun temurun ke anak cucunya yang saat ini dikenal Eyang Tuhul Manik dan Eyang Tuhulwati. Itu sebenarnya anak cucunya dari Mpu Sendok. Nah, gitu. Dan itu makamnya kalau nggak salah ada di atas ya? Ada. Memang makam itu kan sebenarnya dimunculkan, diwujudkan itu di zaman Islam. Betul. Nah, padahal di sini keberadaannya sebelum ada Islam hadir di Indonesia gitu dulu. Nah, supaya tetap terjaga kesakralan tadi, rasa hormat ke satu titik, ya hormat ke leluhur juga, maka dikembangkan atau diwujudkan dengan makam tadi. Iya. Sebenarnya bisa dibilang petilasan. Iya, petilasan. Nah, gitu. Masya Allah. Oke Pak, kita jalan lagi. Kalau biasanya kan kalau kita dengar Gunung Kawi gitu ya, di luar sana gitu, pasti image-nya pesugihan gitu. Tapi apa benar emang di sini tuh banyak orang-orang yang datang untuk melakukan pesugihan? Ya, kalau permintaan begitu sih ada saja Pak ya. Tapi niat orang ada yang tahu gitu ya. Tapi kita meluruskanlah image yang saya kira kurang baik lah. Yang jelas tempat ini konsep awalnya dulu adalah tempat pembersihan diri, menata batin, moral etika, bertakwa kepada Tuhannya gitu. Makanya hari ini muncul tempat-tempat peribadatan di sini. Kayak ini ada pura, wihara, pura, gereja ada, masjid ada. Nah, itu sebenarnya wujud dari tampilnya konsep lama dulu mengenai ajaran atau didikan mengenal Tuhannya, gitu. Cara berbaktinya. Hari ini diwujudkan seperti ini, gitu. Dan itu berdampingan nih Pak. Iya.
harus rukun. Tadi yang Bapak sebut itu kan katanya memang suka ada aja ya yang minta didampingin lah untuk proses mencari kekayaan lah di sini. Iya. Itu biasanya mereka itu meminta apa sih Pak? Gitu. Dan memang ada yang membimbing di sini atau gimana gitu? Ya banyak sih ya yang minta hari ini sampai hari ini ya, terutama mereka rata-rata kesulitan soal ekonomi. Nah, kita berperan di sini adalah memohonkan kepada Yang Maha Kuasa sana supaya beban hidup siapapun yang berkepentingan itu tadi diringankan gitu aja. Jadi kalau masuk ke istilah pesugihan sebenarnya enggak juga sebenarnya. Nah, karena apa? Kita nggak ada perjanjian ke roh-roh jahat, enggak. Kita cara ritualnya dengan ke roh-roh suci. Nah, roh-roh suci di sini kan ya boleh kita sebut leluhur-leluhur kita lah. Nah, kita mohon doa restunya, mohon petunjuknya dan mohon bimbingannya supaya Tuhan Yang Maha Kuasa ini senantiasa memberikan welas asihnya kepada kita semuanya. Itu tekniknya seperti itu. Berarti melalui perantara doa, melalui perantara leluhur ya Pak? Iya. Untuk disampaikan kepada Tuhannya. Nah, seperti itu. Dan wasilahnya di sini, teman. Iya. Apakah ada syarat-syarat tertentu Pak pada saat proses berdoa atau apa gitu? Ada sih ya. Kita menggunakan tata cara Jawa. Nah, tata cara Jawa ya identik dengan sesaji untuk penghormatan, ya bunga, ya dupa seperti itu. Dengan walaupun di sini kan memang ada beberapa tempat ibadah Pak. Iya. Tidak mengenal agamanya gitu. Enggak. Prosesinya dengan prosesi Jawa gitu. Iya. Oh, Masya Allah. Ya. Untuk segala kalangan. Kalangan ya. Umum lah semuanya gitu. Masya Berarti Allah. kalau sama gitu berarti apa namanya yang datang ke sini sudah tahu atau memang nanti diberitahu di sini Pak? Terkadang ada yang belum tahu. Ya, karena kan memang awam gitu ya. Iya, terkadang sudah tahu. Oh, Nah, begitu gitu ya. Kalau memang yang sudah sering ke sini kan pasti paham, tapi Iya. kalau orang-orang baru itu mereka informasi dari Pak Kunjen mungkin ya. Iya. Yang tadi Pak bilang itu ya sama aja semuanya gitu. Terus kalau ada orang nggak sih yang memang datang ke sini kemudian berhasil gitu, terus kemudian dia datang ke sini lagi? Kemungkinan juga ada. Nah, soalnya gini ya, jaminan hasil dari suatu proses ritual kan bukan di tangan manusia. Betul. Nah, kami sekedar memohonkan, memproseskan, mengajukan. Nah, ada juga yang berhasil juga. Nah, ada juga yang gagal. Ada juga yang gagal. Iya. Yang mempengaruhi ada 3 poin sih sebenarnya yang saya pelajari ya. Yang satu, tingkat kepercayaannya. Kedua, tingkat mau nggak dia mengerti. Nah, ketiga, mau nggak dia rela atau ikhlas tadi dalam menjalankan proses itu tadi. Gitu. Jadi 3 poin ini. Dan ini nggak ada perjanjian. Nggak ada perjanjian. Nggak ada. Maksudnya rela tuh apa mengetahui itu apa Pak? Mengerti dan mengerti itu. tradisinya. Contoh misalkan bentuk sajian Jawa kan ada bunga, pakai dupa, ada pakai tumpeng juga. Memahami apa arti dari sesuatu. Iya, itu harus paham, harus paham. Jadi maknanya mengena gitu. Iya. Nggak hanya sekedar naro, udah. Gitu. Iya. Itu. Jadi yang ikhlas, percaya, mengerti dan ikhlas. Itu ada 3 poin. Gitu. Berarti kalau ada mitos yang mengatakan ketika berziarah ke sini gitu Pak, ada perjanjian, ada penumbalan, nah itu sebenarnya gimana sih Pak tanggapan Bapak? Soal kan bertolak belakang dengan tadi penjelasan Bapak ya? Iya. Bagaimana tanggapannya? Nah, begini ya, ada sih yang disebut dengan, bolehlah kita sebut tumbal ya. Nah, tumbal itu bisa terjadi, itu sebenarnya identik dengan seperti peringatan atau mengingatkan gitu. Jadi contoh, makanya di sini kalau bisa jangan janji apapun, jangan janji, karena janji itu kita sambil jalan aja Pak ya. Ya, Santai lagi. janji itu berat loh. Nah, jadi sebaiknya nggak usah janji, karena janji bila nggak ditepati, ada yang nagih, ada yang ada yang ditagih bener Mas. Itu Kayak hutang Pak. Iya.
Dan konsekuensinya berat ya. Iya. Oh berarti maksudnya dia dimaksud dengan tumbal itu sebenarnya. Iya, Ketika mereka ada yang berjanji, kemudian menyalahi, maka baru ibaratnya enak aja udah ngambil, udah diberikan kesuksesan ibaratnya. Iya. Tapi dia lupa. Gitu. Iya. Masya Allah. Tapi kalau dibangun ini tahun berapa ini Pak? Aduh, Mulai ini sebenarnya kan renovasi gitu ya. Oh renovasi terus pengembangan terus. Awalnya dulu sih nggak ada bangunan. Jadi Kalau campur tangan pemerintah ada untuk pembangunan atau bikin jalan atau murni dari peziarah? Ada sih. Oh, ada juga ada, ya. Jadi karena ini objek wisata ya, jadi berarti pemerintah juga memberikan peran juga di sini. Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Kita memang apa ya, untuk mengelola tempat seperti ini yang nggak bisa sendiri. Betul. Kita harus bekerja sama dengan banyak pihak. Karena untuk infrastruktur juga butuh biaya besar juga. Pastinya. Kalau di atas itu apa Pak? Nah ini dari dulu sebutannya adalah Sanggar Pamujan. Nah yang sebelah ini tadi, ini keratonnya. Ini yang keratonnya ini? Yang ini malah ini. Ini keratonnya. Nah kalau dibaca dari konsepnya dulu ya, ini pendoponya. Jadi pusat komunikasi antara manusia dengan manusia, artinya ada sosok seorang guru dan sosok murid-muridnya. Gitu. Jadi pembicaraan atau komunikasi manusia dengan manusia. Ya didikan moral yang jelas, didikan etika bakti kepada Tuhannya yang jelas. Nah, yang atas ini disebut Sanggar Pamuja. Komunikasi manusia dengan Tuhannya. Makanya dipilihkan tempat yang lebih atas. Tinggi, ya tinggi. Dulunya begitu sih sebenarnya. Tapi hari ini diperlakukan sama. Jadi di sana juga bisa digunakan untuk meditasi, semedi atau berdoa. Di sini juga bisa. Itu. Kalau lambang kuda ini apa Pak? Kuda hitam ini? Kuda ini Pegasus ya. Nah itu ya. Ya keperkasaan. Bisa di darat, bisa di udara, jelajahnya bisa tinggi jauh gitu. Ibaratnya begitu. Lambang dari Pegasus. Lambang dari Pegasus. Kalau di atas sendiri ada ruangan atau ada tempat khusus? Di dalam Sanggar Pamujan itu dulunya ya, itu, karena konsep spiritualnya ini tempat untuk semedi atau meditasi, berarti di situ ada tempat duduknya. Betul. Nah, masih ada sampai sekarang. Nah, cuma karena dianggap sakral ya, tanahnya diambil. Oh, yang datang. Ya, untuk mungkin ada kepercayaan, mungkin deh ya, karena ada keyakinan tertentu digunakan mungkin untuk wasilah apa? Iya, gitu untuk menguatkan sugesti atau apa gitu. Kalau saya pikir malah jadi ngerusak gitu. Nah, itu makanya nanti terus akhirnya kita rapikan terus gitu. Ya, mungkin awalnya memang tidak ada bangunan ya, karena memang ada apa ibaratnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah, yang mempercayai bahwa mengandung wasilah, akhirnya malah merusak gitu. Akhirnya dibuat bangunan mungkin ya Pak. Iya. Oh iya Pak, apakah di sekitaran sini ini masyarakat Pak ada yang memang melakukan ritual yang tadi Bapak sebutkan lah, prosesi di sini lah gitu. Ada. Apakah mereka merasakan keberhasilan itu atau bagaimana? Ada. Ya, kebanyakan sih kalau orang-orang sini kan mengakui, ada pengakuan bahwa keraton ini memang dulunya tempat leluhur-leluhur suci. Nah, akhirnya warga sekitar meyakini melalui doa di tempat ini, melalui istilah seperti mohon bimbingan atau doa restu dari roh-roh suci yang di sini, dia merasa kehidupan mereka ada tuntunan gitu, gitu sebenarnya. Jadi kalau dibilang ada yang berhasil atau enggak, saya merasa banyak juga yang ada hasilnya. Itu. Tapi menurut pendapat sebagian atau
pendapat yang mengatakan nih Pak, bahwa ritual-ritual ini menurut ajaran Islam itu dikatakan perbuatan syirik gitu Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Menurut saya sih sebenarnya enggak juga. Kita sebenarnya cara berdoanya kita nggak menyebut ke apa ya yang negatif enggak. Sebelum istilahnya sebelum kita nyambung kepada Tuhan kita melalui perantaranya dulu. Misalkan maaf ya, misalkan di Muslim kita kenal ada Nabi Muhammad. Nah, kita mendoakan Nabi Muhammad seperti itulah supaya mendapat tuntunannya, bimbingannya, supaya Tuhannya ini memberikan welas asih dan memberikan berkahnya. Nah, di sini seperti itu juga. Jadi memohonnya tetap kepada Yang Maha Kuasa sana, melalui perantara roh-roh suci. Begitu sih sebenarnya. Ada kemiripan menurut saya sebenarnya. Nah, kalau dibilang syirik, ya syirik, saya kurang paham juga. Tapi menurut saya enggak sih ya. Nah, kita memujanya bukan ke roh jahat soalnya, ke roh-roh sucinya. Itu. Jadi kalau menanggapi tentang konsep itu Bapak juga kurang memahami ya? Kurang paham saya ya. Konsep tentang ajaran Islam bahwa mengatakan itu syirik ya? Iya. Oke. Tapi kalau di tempat ini ada hari-hari tertentu yang memang ramai dikunjungi gitu. Banyak. Ada gini sih ya. Pengunjung di sini ini sebenarnya terbagi dua. Yang satu pengunjung ceria, artinya pengunjung rekreasi. Ya, seperti lihat-lihat tempat atau jalan-jalan sekedar apa ya gitu, menikmatinya. Yang kedua pengunjung yang ingin seperti ngalap berkah gitu, spiritual. Nah itu. Kalau yang spiritual biasanya kalau ada kan biasanya hari Jumat Pon atau Kliwon gitu ya. Di sini juga seperti itu juga. Kalau di sini pelaksanaan ritualnya yang rutin sebenarnya tiap malam Kliwon. Nah, hari Kliwon itu disakralkan. Nah, itu ramai Pak ya? Iya. Terutama itu Kliwon apa aja Pak? Kliwon apa aja? Terutama malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Itu yang paling di ini. Iya. Disakral. Ada penguatan di situ. Menarik. Satu suro juga sama mungkin Pak ya? Suro iya. Pasti kan semua tempat satu suro itu memang. Suro di sini ada seperti kayak kirap sesaji. Oh, kirap sesaji. Terus selamatan bersama di sini. Ya wujud rasa terima kasihnya. Rasa syukur ya. Iya, banyak Pak kalau Suro sini. Ya selamatan bareng di pendopo keraton sini. Masya Allah. Itu. Ini jalan lagi kita. Kemana lagi nih Pak kira-kira? Ini pura ini. Pura ya. Ini pura, ini baru Pak. Baru ya? Iya. Yang lama ini sebenarnya dulu bukan pura, ini ada pohon yang besar kayak jari gini dulu. Oh. Nah, ini dulu. Ini pembangunannya tahun 2001. Pohonnya mungkin karena tua mati atau Iya, karena kering ya, tumbang. Tapi kalau di depan sana saya lihat ini ada pohon apa sih ya namanya ini? Daun daru. Dewan Daru ya. Nah, Dewan Daru ini saya pernah baca katanya kalau yang duduk di sana terus ketimpa sesuatu dari pohon itu bisa beruntung katanya. Ya. Itu kepercayaan benar ya di sini ada kayak gitu. Itu seperti mitos juga. Tapi bagi yang meyakini ya. Oh, balik lagi ya ketika balik lagi manusia tadi ya itu ya. Apapun ya selama manusia tersebut meyakini benar-benar itu akan memberikan dampak bagi dia. Baik meyakini hal baik maupun meyakini hal buruk. Gitu. Berarti maksudnya kayak tadi Pak Agus bilang 3 yang tadi itu ya. Iya. Memahami juga, meyakini. Gitu ya. Iya. Akhirnya menjadi hal yang positif jatuhnya ya. Iya. Kalau kita keliling mungkin ya. Kemana Pak? Sampai sini. Atau ke atas? Sini aja. Sini aja. Sini aja ya. Kita lihat. Sini Pak. Bapak pernah mengalami hal-hal mistik atau hal-hal yang dirasa ini nggak masuk logika gitu. Apakah Bapak pernah mengalami itu atau didatangi sesosok makhluk gitu lah? Kalau dari Bapak kan mungkin roh-roh suci itu berbeda ya, tapi ini makhluk yang memang penguasa di sini lah dari bangsa selain roh gitu lah. Apakah pernah didatangi atau gimana gitu kejadian mistik di sini? Ya pernah juga sih ya, tapi sih
nggak berani banyak cerita. Yang jelas rata-rata yang dulu yang menemui saya, ngajari saya, intinya soal welas asih sebenarnya. Jadi ajaran yang saya terima di sini adalah soal welas asih. Itu. Nah, itu yang saya terima. Itu secara wujud nyata atau dalam alam mimpi? Atau dalam keadaan meditasi gitu, Pak? Ada 3 macam ya. Melalui meditasi bisa, melalui mimpi ada, melalui perantara juga bisa. Dulu. Kalau wujud kasar mata gini pernah terjadi, Pak? Pernah. Masya Allah. Karena Mengenalkan diri, Pak? Atau Iya. seperti apa? Ya, iya ada yang memperkenalkan, ada yang sekedar. Menyebutkan namanya gitu. Iya. Dan wujudnya jelas seperti apa itu, Pak? Iya. Wujudnya ya sosok-sosok orang tua gitu. Sosok-sosok kakek-kakek, nenek-nenek gitu. Yang di keraton ini seperti itu. Masya Allah. Sebenarnya kalau wujud, setahu saya Pak ya, Iya. wujud bisa berganti-ganti. betul. Tapi terkadang yang aslinya cuma satu gitu. Iya. Bagi orang yang tahu pasti paham yang mana yang palsu, mana yang Iya. Kalau Bapak pas itunya dapet yang asli ya gitu. Ada ciri khasnya. Oh, Ada ciri khasnya. Berarti Masya Allah ya, berarti pernah mengalami hal-hal seperti itu, Pak. Makanya kalau ada pengunjung yang kesini minta yang aneh-aneh, yang negatif itu, Iya. sebenarnya kasihan. Oh. Kasihan. Kenapa? Bukan itu sebenarnya. Nah, itu sebenarnya jebakan mistik aja. Mistik ya. Jebakannya ya di sana. Karena apa? Hasilnya juga ujungnya penderitaan juga. Nah, itu kan sebenarnya siapa mau menderita? Nah, sebaiknya langkah-langkah bijak, walaupun menurut mereka ya, berdoa dengan cara baik-baik, kadang-kadang tertunda, kadang-kadang nggak terwujud. Bukan enggak, itu cuma tertunda aja sebenarnya. Nah, kita harus tekun, telaten sebenarnya. Itu, ini diuji sebenarnya, banyak ujiannya. Itu yang sering saya dengar dari cerita-cerita pengunjung seperti itu. Berarti sebetulnya di sini juga mengajarkan itu harus sabar gitu, Pak. Iya toh, ajaran welas asih yang bijaksana. Nah itu dari intinya sebenarnya. Jadi siapapun punya bisa mempelajari welas asih, cinta kasih. Tapi perlu dipertanyakan juga, bijaksana juga enggak dia. Nah, banyak hal yang terjadi, penerapan cinta kasih, welas asih yang enggak bijaksana banyak. Nah, ajarannya yang welas asih yang bijaksana. Oke Pak, kita jalan lagi Pak. Boleh. Ini udah selesai, Pak, lingkungan sini. Cukup. Cukup ya. Sebenarnya ada di atas sana, tapi Oh, tempat apa itu, Pak? 600 meter. Itu Masya Allah. itu sebenarnya tempat duduknya Posendok. Apa Posendok? Posendoknya di sana. Masya Allah. Saya Itu ada rumah juga. Seperti apa Pak itu? Diilustrasi. Karena bangunan ya bentuk pemujaannya ya. Karena ya sudah lama juga. Jadi untuk situsnya hanya tinggal puing atau batu-batu yang agak-agak berserakan. Nah, saya bangun rumah panggung juga di sana. Ada mata air juga. Karena gini kan, orang-orang dulu membangun suatu tempat spiritual kebanyakan ya dekat mata air. Tirtaan. Pasti itu, pasti dekat. Nah, saya pelajari di sana itu kok ini ada unsur airnya, ada tempat aneh juga ini. Nah, terus saya tata, ya saya merasa memang ada energi yang menurut saya baik saya rasakan dalam penerapan kehidupan di sini. Itu. Oh, berarti di sana itu tempat ritualnya bagi pengunjung yang pengen membangkitkan spiritualitas. Iya. Pusatnya di sana. Oh. Untuk kalau di Jawa sih kadang orang kan ingin mempelajari apa sih hidup ini. Nah, soal pengertian soal seperti itulah. Nah, kebanyakan mereka berpuasa tirakat di sana. Gitu. Yang awalnya dari sini, dari keraton ini, keraton atas, puncaknya di sana, Pak. Iya. Oh, Natural di sana. Natural. Natural masih alami lah. Gitu. Sebenarnya sampai puncak juga.
Sampai puncak juga? Ada juga. Ada situs-situsnya. Masya Allah. Bentuknya apa Pak? Ya, karena konsep kuno pasti dengan batu. Batu-batu ya. sebagai penanda bahwa tempat ini diistimewakan. Nah, di sana seperti itu. Nah, wujudnya Pak, kebanyakan segitiga begini. Oh. Kan itu dengan kata gini, kayak ini. Piramid. Ya, gitu. Oh. Ini kan bangunan tubuh manusia sebenarnya. Oh, Ini, nah ini konsep-konsep tempat-tempat peribadatan di masa lalu kebanyakan segitiga begitu. Karena memang kalau masa lalu itu orang-orang yang spiritual gitu ya, biasanya mereka ke atas gunung supaya lebih mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa. Itu kepercayaannya begitu. Gitu ya Pak? Iya. Gitu ya. Makanya banyak biasanya ditemukan di atas. Iya. Salah satunya yang ini mungkin. Ya. Masya Allah. Ini mohon maaf nih Pak sebelum Pak. Kalau tempat ini gitu ya, penguasanya tertinggi siapa ya? Atau penguasa-penguasa? Kita bicara soal Gunung Kawi ya. Betul. Gunung Kawi, Gunung Kawitan, awal mula ya Pak. Jadi ada bahasa Kawi, pernah dengar kan? Ada bahasa Kawi, tulisan Kawi, gunungnya Gunung Kawi. Nah, saya juga masih tahap mempelajari ya. Boleh nggak saya menafsirkan bahwa peradaban Jawa itu dimulai dari Gunung Kawi ini? Oh gitu. Itu. Masya Allah. Karena ada kemiripan bahasa Kawi, tulisan Kawi atau Sanskerta itu ya. Gunungnya pun kok disebut Gunung Kawi. Ini masih tanggapannya besar ada apa? Nah, mengenai soal penguasa tadi, nah kita kupas-kupas lagi di zamannya Mpu Sendok dulu. Kenapa Mpu Sendok memilih tempat ini? Jelas beliau ada rasa beda dengan gunung ini. Ada petunjuk dari Yang Maha Kuasa yang lain tentang gunung ini. Nah, saya nilai Mpu Sendok ini memuja ke Dewa Siwa juga. Nah, mungkin, ya saya ada kemungkinan saya nggak punya ada bukti atau prasasti nggak punya. Mungkin jadi penguasa gunung ini ya karena sesuai dengan yang dipuja oleh Mpu Sendok tadi, cenderung saya ke Dewa Siwa. Itu hasil spiritual Bapak. Iya. Mempelajari semua proses di sini. Gitu. Kita coba jalan lagi. Bawa lagi. Ambil turun ya. Nah, turun aja turun. Masya Allah. Masya Allah. Berarti merujuknya ke sana Pak? Iya. Nah, di tanah Jawa ada sosok lain yang juga disebut Pamong. Yang Semar juga. Oh, iya. Masih ada sangkut pautnya dengan Ada. Itu sebagai apa tuh Pak? Pamong. Pamong. Pamong itu menjaga ya Pak ya? Pamong itu yang mendidik, menuntun sebagai satria atau raja-raja itu. Jadi berarti yang memang belajar ke sini atau yang berkunjung ke sini secara spiritual itu dipamong sama beliau gitu. Ya di masa lalu mungkin seperti itu dulunya. Iya. Karena tadi saya bilang di sini tempat komunikasi manusia dengan manusia. Artinya ada sosok guru yang mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya. Begitu. Karena begini ya, satu titik tempat dimanapun ya, selama kita masuknya dengan rasa welasasi atau dengan kebaikan atau energi positif lah, ya yang sampean terima juga energi positif itu tadi. Gitu. Tapi kalau sampean masuknya atau menghadap ke satu tempat manapun dengan nuansa yang negatif, sampean kotor, sampean akan terima yang itu juga kotor negatif itu. Alam otomatis itu. Ini kita lihat sini dulu Pak nih. Daun itu ya. Kalau ini memang ditanam. Tanam. Pak. Iya. Sudah ratusan tahun juga. Ini Pak iya. Aduh, saya nggak tahu ya. Iya, besar sekali ini Masya Allah. Beringin, pohon beringin. Iya. Hari ini belum ada nih Pak, ini kan biasa hari libur ya. Hari ini malam Senin Pahing.
Senen Pahing itu diyakini juga hari baik ritual untuk Eyang Yugo yang di bawah itu, di pesaran bawah. Itu Senen Pahing ini disakralkan. Wah, kabutnya udah mulai turun ini. Insya Allah. Dataran tinggi ya. Iya, sejuk. Ini berapa MDPL ini, Pak? Di sini ketinggian 1.200. 1.200. Wah, pantesan. Alhamdulillah. Ya kerasa nih selesai. Alhamdulillah. Terima kasih nih Pak Agus Iya. sudah ajak kita lihat lokasi di dalam dan bercerita semuanya mengenai yang ada di Gunung Kawi ini, di Keraton Gunung Kawi. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Kang Acep tutup gantian. oke. Baik sahabat semuanya, alhamdulillah proses penelusuran ya dan wawancara kita sama Pak Agus sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan atau yang kita liput memberikan manfaat dan hikmah untuk semuanya. Dan jaga terus iman, ilmu dan amal kita, tetapi Siar dalam gelap. Di kegelapan terbitlah sinar, iman, ilmu dan amal membawa harapan. Dalam gelap kita temukan jalan, Syiar yang teguh membimbing langkah insan. Syiar